Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, Pak Sesmenko, Pak Deputi. Alhamdulillah berdasarkan rilis BPS tadi pagi, itu sudah disampaikan oleh Kepala BPS bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua 2023 tumbuh positif di angka 5,17% secara year on year atau secara quarter to quarter adalah 3,86 atau semester to semester 5,11. Capaian ini menandai pertumbuhan kita di atas 7% sudah 7 triwulan berturut-turut. Di atas 5%. Dan capaian itu diperoleh Indonesia, dan Indonesia kembali menjadi upper middle income country berdasarkan data daripada World Bank di akhir Juli 2023. Jadi kita di angka 4.580-an. Nah, kita berharap di akhir 2024 nanti kita bisa mencapai 5.500. Dibanding negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat kuat dengan inflasi yang terkendali. Kita lihat kemarin inflasi kita di angka 3%, itu masuk dalam range APBN 3 plus minus 1%. Nah, fundamental ekonomi kita solid, dan kita lihat pertumbuhan kita hanya di bawah China 6,3% ataupun Uzbekistan 5,6%. Beberapa negara lain seperti Vietnam, Amerika Serikat, Singapura, bahkan Jerman masih mengalami kontraksi. Nah, tentu kita lihat juga tingkat inflasi kita salah satu yang terendah di 3,08 bandingkan dengan negara Jerman yang masih di 6% atau yang sedang kena hiperinflasi kayak Turki itu yang 47%. Nah, pertumbuhan ekonomi kita lihat beberapa hal yang baik di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh kuat di 5,23%, kemudian peningkatan aktivitas masyarakat selama libur lebaran maupun hari libur lainnya, dan pembentukan modal tetap bruto yang mencerminkan aktivitas investasi, dan juga pertumbuhan daripada konsumsi pemerintah sebesar 10,62% secara year on year. Dari segi lapangan usaha, seluruh sektor tumbuh positif, terutama sektor transportasi dan pergudangan itu ekspansif 2 digit, 15,28%. Industri tertinggi masih industri pengolahan, kontribusinya 18,25% dengan pertumbuhan sebesar 4,88%. Nah, industri manufaktur ini kita juga lihat di sektor otomotif misalnya, penjualan wholesale dari kendaraan, penjualan dari pabrikan ke dealer itu 505.985 unit atau tumbuh 6,5% dibandingkan tahun yang lalu. Sedangkan retail sales, penjualan langsung ke konsumen 502,536 unit, tumbuh 8%. Dan juga kalau kita lihat ekspornya juga meningkat 25% dibandingkan tahun lalu, yaitu 248.000 unit yang tahun lalunya 198.000. Nah, ini sehingga pertumbuhan ini sangat positif. Ekspor komponen juga meningkat 33%, yang tahun lalu 60,8 juta menjadi 81,1 juta komponen. Nah, ini menunjukkan bahwa sektor otomotif menjadi salah satu motor penggerak di sektor manufaktur, dan juga tahun ini target ekspornya pun bisa mendekati 500.000 unit, sehingga secara keseluruhan utilisasi industri meningkat. Secara spasial kita lihat di triwulan kedua, dominasi masih di Pulau Jawa, yaitu kontribusi terhadap PDB-nya 57,27%, dan pertumbuhannya juga di angka 5,18%.
Kemudian dibandingkan dengan triwulan 2, pertumbuhan Maluku Papua juga pertumbuhannya adalah 6,35%. Demikian pula tentu pertumbuhan di Sumatera yang 4,9, kontribusinya 21, dan Kalimantan 5,66. Kemudian kita lihat juga capaian pertumbuhan yang positif ini juga didorong oleh beberapa pertumbuhan, antara lain juga sektor indikator sosial, di mana kita lihat pada rilis Maret 2023, angka kemiskinan 9,36%, dan angka kemiskinan ekstrim turun ke 1,12% dibandingkan tahun lalu yang 2,04%. Kita juga lihat rasio Gini menurun ke 0,396%. Kemudian pertumbuhan ekonomi triwulan kedua ini menjadi modal yang baik untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini. Dan kita juga melihat dari Purchase Manager Index PMI, kita sudah ekspansif selama 23 bulan terakhir dan pertumbuhannya sekitar 53,3 PMI. Nah, ada yang menarik yaitu daya saing perekonomian yang ditunjukkan oleh laporan daripada IMD atau Institute for Management Development. Posisi Indonesia naik 10 posisi. Jadi dari ranking 44 dari 63 negara itu menjadi 34 di tahun 2023, dan pertumbuhan yang impresif itu adalah kinerja ekonominya membaik dari rankingnya menjadi ranking 29 dari tahun lalu 42. Kemudian government efficiency menjadi 31 rankingnya. Kemudian business efficiency itu juga meningkat ke level 20 dan infrastruktur 51. Memang kalau kita lihat business efficiency itu bisa dengan cepat dan infrastruktur membaik, namun pemanfaatannya kalau infrastruktur biasanya lagging atau dia belakangan baru bisa menjadi faktor pengungkit daripada logistik. Nah, dari segi pembiayaan investasi kita lihat juga sovereign rating kita relatif tetap dengan angka dalam investment grade baik oleh Moody, Fitch, RNI, GCR. Kemudian kalau dibandingkan dengan beberapa negara, levelnya tetap sovereign credit rating kita BBB+, didorong oleh kinerja ekonomi yang baik, dan juga target sasaran defisit fiskal yang di bawah 3%. Nah, prospek yang baik ini tentu hasil dari berbagai kebijakan yang diambil, antara lain implementasi Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendorong efisiensi belanja modal, di mana kalau kita lihat angka ICOR, Investment Capital Output Ratio atau rasio modal dan terhadap efisiensi, Indonesia masih di angka yang tinggi, 7,6. Nah, kalau kita bisa meningkatkan efisiensi ICOR ke 4%, tentu kalau kita lihat belanja kita kan sekarang belanja modalnya sekitar 30-32% daripada PDB. Nah, tentu kalau ini dibagi di angka ICOR kita memang pertumbuhan kita 5%. Namun kalau angka ini turun ke level 5 saja, maka kita bisa mencapai pertumbuhan yang 6%. Nah, ini menjadi penting kita untuk ke depan memperbaiki efisiensi modal kita. Kemudian dari segi inflasi kita masih menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga menjadi penting. Kemudian hilirisasi kita terus lanjutkan. Kemudian juga program pelatihan melalui antara lain Kartu Prakerja yang tahun ini dilaksanakan secara fisik, dan juga penyelesaian progres daripada proyek strategi nasional, dan yang terakhir kebijakan yang diambil pemerintah untuk menerapkan wajib retensi bagi devisa hasil ekspor
yang tentu akan dievaluasi 3 bulan ke depan, karena ini akan bergeraknya baru bisa kelihatan dalam 3 sampai 6 bulan ke depan. Mungkin itu saja yang ingin kami sampaikan. Ada pertanyaan? Selamat siang Pak Menko, saya Rizal dari CNBC Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama terkait pertumbuhan ekonomi yang kuartal 2 ini kan Bapak sering bilang waktu Indonesia untuk bisa jadi negara maju butuh waktu 13 tahun Pak. Ya. Nah dengan realisasi ini apa masih on track Pak dengan jangka waktu itu atau harus lebih tinggi lagi Pak di sekitar 6%? Sama yang terkait pertumbuhan ekonomi Pak, kan banyak ekonom yang pesimis ya Pak untuk kuartal 2 ini. Untuk Bapak sendiri apa terkejut nggak Pak dengan realisasi ini? Sama yang terakhir, Pak soal secara spasial Pak, PDRB ini kan beberapa wilayah, satu wilayah NTB itu kan terkontraksi Pak, sama Papua juga pertumbuhannya lebih rendah walaupun masih tumbuh gitu Pak. BPS bilang karena turunnya produksi tembaga, ini apa karena dampak dari kebijakan pelarangan ekspor tembaga itu Pak yang Juni lalu? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, silakan. Siang Pak, saya Aziz dari Kata Data Pak. Saya mau nanya Pak terkait prospek untuk pertumbuhan di paruh kedua ini terkait adanya El Nino, apakah El Nino akan mempengaruhi prospek pertumbuhan di sisa tahun ini? Kemudian yang kedua, kita lihat tadi data dari BPS, pertumbuhan masih terkonsentrasi di Jawa. Nah ini pemerintah bagaimana penjelasannya terkait tidak ada perubahan terkait distribusi PDB yang masih terkonsentrasi di Jawa dan apa yang akan dilakukan pemerintah untuk memeratakan ke daerah lain. Karena kalau misalkan kita lihat Sulawesi, Maluku, Papua pertumbuhannya tinggi tapi share-nya ke PDB masih sangat rendah bahkan di bawah 8%. Itu gimana Pak untuk menggenjotnya? Terima kasih Pak. Ya. Ya, selamat siang Pak. Perkenalkan saya Judith dari Harian Kompas. Ini aja Pak tentang industri pengolahan, kan memang kalau di antara strukturnya tuh ekspor kita terkontraksi sehingga berpengaruh pada kinerja industri-industri pengolahan yang di sektor-sektor yang berorientasi ekspor Pak. Nah ini untuk di paruh kedua kira-kira apakah akan ada kebijakan maupun stimulus dari pemerintah untuk supaya misalkan yang industri-industri yang berorientasi ekspor ini bisa pulih atau dan lebih kuat lagi pertumbuhannya kayak misalkan tekstil, alas kaki dan furnitur dan teman-temannya. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, mungkin 3 dulu ya. Pertama tentu pertumbuhan ekonomi 5,17 ini suatu hal yang bagus sekali dan karena tentu dunia sedang tidak biasa-biasa saja dan Indonesia merespons secara bagus walaupun harga komoditas melemah. Nah tentu ini membuktikan bahwa kebijakan yang diambil oleh Indonesia terutama dalam menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Kurban kita ada libur yang cukup panjang dan libur cukup panjang ini juga mendorong sektor konsumsi. Jadi sektor konsumsi dipacu pada liburan kemarin. Kemudian yang kedua tentu sektor di produksi PMI-nya masih positif dan ekspor kita masih positif. Artinya walaupun harga turun, volume tidak turun. Nah, tentu ini sangat membantu pertumbuhan kita ke depan. Kemudian terkait dengan El Nino, kita akan melihat di semester 2. Namun mitigasinya kemarin kita sudah rapat di sektor pangan. Kita menghendaki agar stok beras menjelang akhir tahun itu bisa angka di atas 2,2 juta. Jadi ini yang kemarin sudah dirapatkan di rapat terbatas dengan Bapak Presiden dan arahan kepada Bulognya sudah jelas sehingga ini yang terus dijaga sehingga ketersediaan pangan sampai akhir tahun diamankan. Nah tentu ada laporan dari BMKG yang menjadi perhatian, namun dari Kementerian Pertanian sudah menjanjikan beberapa daerah-daerah lahan untuk pertanian yang bisa digenjot dengan dipersiapkannya spesifikasi benih tertentu, yaitu benih yang relatif lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Kemudian kalau kita lihat di semester 2
tentu kita berharap biasanya di kuartal ketiga itu kita masih bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, dan yang menjadi prasyarat salah satunya adalah kita genjot belanja pemerintah. Kalau kita genjot belanja pemerintah, yang di kuartal kedua belanja pemerintah itu relatif negatif, tetapi dengan mulainya bidding proses dan yang lain, kami berharap biasanya seperti tahun lalu juga belanja pemerintah di kuartal ketiga bisa digenjot. Jadi kami masih yakin bahwa di kuartal ketiga ini masih bisa kita genjot lebih tinggi lagi. Kemudian terkait dengan industri pengolahan, salah satu yang sedang kita bahas tentu dibandingkan beberapa negara lain, terutama industri yang non-komoditas, seperti industri manufaktur, kan ada sektor otomotif, ada sektor pulp and paper, ada sektor furniture, ada sektor manufaktur yang lain, termasuk footwear dan apparel. Salah satunya adalah percepatan SEPA dengan EU. Karena sekarang ekspor Indonesia ke EU itu kena biaya masuk 10-17%, di mana itu tidak terjadi dengan Vietnam misalnya, yang sudah 0%. Sehingga kami yakin kalau ini SEPA ini bisa kita selesaikan di akhir tahun, ini tahun depan kita masih punya room untuk ekspor. Karena kita tahu bahwa untuk produk Eropa misalnya, kita ini 30%. Demikian pula dengan Amerika. Dan Indonesia menjadi supply chain yang reliable. Negara lain besar, teman, unreliable karena mereka mengambil sebuah kebijakan yang kemarin lockdown misalnya, tentu itu mengganggu supply chain secara keseluruhan. Demikian. Selamat siang Pak, Stefano dari Reuters. Ada 2 pertanyaan Pak. Melihat angka dari PDB kuartal 2 ini, sampai akhir tahun apakah target 5,3 target tertingginya bisa tercapai Pak? Kalaupun tidak, mengapa? Kemudian yang kedua mengenai, tadi Bapak bilang stok akhir beras itu di 2,2 juta ton ya Pak, dari hasil ratas. Boleh tahu nggak Pak untuk impornya itu berapa ya Pak dari 2,2 juta ton? Terima kasih. Iya Pak, Agnes dari Harian Kompas. Pertanyaannya mirip-mirip Pak tadi soal proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun Pak. Ini akan seperti apa? Soalnya lepas dari faktor musiman seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, sama libur sekolah yang mendorong konsumsi rumah tangga di semester 1 ini, kira-kira kalau di semester 2 akan seperti apa? Dan kemungkinan juga akan ada tren melemahnya kinerja ekspor ke depan. Lalu untuk kinerja ekspor Pak yang mulai terkontraksi di kuartal 2 ini, itu apakah dari pemerintah sudah memperkirakan itu sebelumnya? Lalu ini kan 75%-nya disumbangkan oleh penurunan ekspor di sektor pertambangan gitu. Nah ini ada anggapan bahwa ekspor kita masih bergantung pada gejolak dinamika ekspor komoditas mentah. Kira-kira apa yang akan dilakukan pemerintah ke depan untuk membenahi hal itu gitu Pak? Itu aja. Makasih. Ya, Pak Erlangga. Tadi kan disinggung, saya saksi dari CNN Indonesia, izin bertanya, tadi disinggung soal hilirisasi juga. Tadi Freeport menyampaikan gitu Pak, mereka mau menggugat pemerintah karena dengan adanya PMK baru 71 tahun 2023, mereka bakal dikenakan bea keluar 7,5%, kan progres smelter mereka sekitar 75% sekarang. Sebelumnya sebelum PMK 71 itu mereka dikenakan bebas bea keluar gitu Pak. Tanggapannya gimana Pak dengan Freeport mau menggugat pemerintah ini Pak? Terima kasih. Izin Pak, Ajo dari iNews TV Pak. Kan pemerintah mendorong Pak pemerataan di sejumlah daerah terutama yang masih tertinggal dengan kawasan ekonomi khusus Pak. Tapi sayangnya kan kalau ke beberapa kawasan ekonomi khusus seperti Kek Sorong itu masih belum berkembang Pak. Nah jika nanti sampai kira-kira akhir pemerintahan tidak berkembang, apakah ada evaluasi tentang status Kek itu Pak di beberapa daerah atau seperti apa Pak? Terima kasih. Iya tadi dari Pak Stefanus ya. Tadi pertumbuhan kita memang kita tetap targetkan 5,3%. Ini sesuai dengan APBN. Dan pengungkitnya itu di kuartal ketiga. Kita lihat berapa jauh kuartal ketiga bisa kita genjot. Nah tentu harapannya kuartal ketiga kita bisa masih tingkatkan
karena salah satu pengungkit di kuartal ketiga belanja pemerintah. Jadi kita akan coba pastikan belanja pemerintah terutama pada KL-KL yang besar, misalnya infrastruktur, program padat karya dari pertanian. Nah ini kita akan terus dorong, karena itu multiplier efeknya jelas. Kemudian yang stok beras itu salah satu yang dari import itu Bulog, yang datanya ada di Bulog. Tentu berapa yang kita beli dan harga berapa, itu Bulog yang negosiasi. Karena kalau kita tahu kita masuk ke market dalam jumlah yang besar, sama aja kita mau naikin harga. Jadi kita tidak, itu sedang dalam negosiasinya Bulog. Kemudian yang berikut terkait dengan, tadi Kompas juga menanyakan hal yang sama, ya tentu pengungkitnya yang di kuartal ketiga nanti. Kemudian kita juga melihat bahwa kontribusi memang dari sektor pertambangan, sumber daya alam, dari kelapa sawit, masih menjadi salah satu andalan ekspor kita. Dan ini semuanya tergantung harga komoditas. Tetapi harga komoditas kan sekarang near normal, jadi masuk pada harga normal. Nah tentu kalau dengan harga normal, yang artinya yang kita genjot adalah volume, dan tentu kita melihat juga terkait dengan produk-produk yang menjadi andalan, yang sektor manufaktur, apakah itu produk kimia, produk besi dan baja. Nah ini sekarang produk besi dan baja pun sudah bisa mendongkrak ekspor Indonesia. Nah kita berharap ekspor daripada turunan besi dan baja ini akan terus meningkat. Demikian pula nikel, koper itu juga akan terus meningkat. Terkait dengan gugatan daripada Freeport, ya namanya kebijakan pemerintah, ya ini namanya sudah bijak. Jadi kalau gugatan ya kita lihat saja. Tidak ada komentar mengenai gugatan. Terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus, tentu pengembangan kawasan itu tidak sama dengan membangun rumah. Begitu dikasih KEK kayak IMB langsung bangun. Karena KEK itu membutuhkan proses, membutuhkan investasi. Kita lihat kawasan yang jalan itu biasanya KEK yang relatif udah industrinya matang. Kita lihat KEK di Kendal, itu sekarang sudah lebih dari 90 pabrik ya, Pak Ses ada di sana, 90 pabrik. Kemudian di KEK di Gresik misalnya JP, kemarin kita lihat turunan daripada industri dari copper smelter, walaupun smelternya belum selesai, tapi investasinya sudah masuk. Misalnya lapisan gold foil, kemudian industri daripada glass, itu juga sedang dibangun di sana. Nah juga kawasan ekonomi yang lari ke free trade zone di Riau, Batam, Rempang misalnya, mereka sudah invest di Gresik, tetapi mereka akan invest juga secara besar di Pulau Rempang secara terintegrasi. Artinya kawasan ekonomi khusus itu nggak bisa setahun 2 tahun. Sama seperti membangun kawasan industri, jadi itu makan waktu. Kita lihat pembangunan industri di Jawa Koridor juga makan waktu lama. Jadi bukan untuk memberi dan menarik. Kalau masalah di Sorong, masalahnya basic. Gasnya ada di harga berapa. Kalau gasnya ada, harganya pas, industri itu pasti bangun. Ya. Masih ada? Cukup ya? Cukup jelas? Siang Pak Menko Ilham Pak dari Media Indonesia Pak. Mungkin agak melebar dikit Pak, pertanyaan sedikit Pak soal kemarin itu kan kalau nggak salah Deputi Pangan ketemu sama pihak UA, terus sama Malaysia juga bentuk joint task force soal komoditas Indonesia Pak ya, yang kemungkinan dilarang sama UA. Itu gimana sih Pak penjelasannya Pak? Terus kemudian juga kemarin terkait ada surat dari Waskita soal pencabutan PMN dari keterbukaan BEI. Itu kan yang disebut Ketua Komite Privatisasi Pak ya. Dan itu kan Pak Erlangga. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih. Ya pertama kalau UDR itu bagian dari kunjungan saya bersama dengan Deputy Prime Minister dari Malaysia, Datuk Fadilah bin Yusof. Dia juga menangani perladangan. Nah itu kesepakatannya adalah membentuk Joint Task Force. Dan kemarin adalah rapat Joint Task Force pertama. Kemarin kita ada beberapa hal yang menjadi perhatian Indonesia. Satu, country rating. Nah, kelihatannya dalam negosiasi itu mereka bisa mengerti dan menerima
apa yang menjadi concern negara-negara Indonesia dan Malaysia, ataupun like-minded country yang juga sepaham dengan Indonesia. Itu mungkin kita sedang finalisasi. Kedua, mengenai standarisasi. Nah, standarisasi kita sudah bicara mengenai FLEGT, mengenai Indonesia ISPO, standar palm oil, Malaysia standar palm, ataupun Eropa standar palm oil, RSPO, supaya tidak reinventing the wheel, supaya menggunakan standar-standar yang ada. Nah, ini semua isu-isu termasuk isu terkait dengan geolocation juga masuk dalam pembahasan, karena itu akan masuk di dalam standar-standar untuk traceability. Jadi bagi Indonesia tentu ini menjadi flag, karena produk kehutanan itu implementing regulation-nya akan berlaku saat bulan Juni 2025. Sehingga dari sekarang sampai itu kita harus melakukan negosiasi, dan EU positif terhadap apa yang diusulkan oleh Indonesia. Dan untuk menunjukkan itu, kemarin beberapa komisioner EU juga datang ke Indonesia, Director General Trade-nya juga ke sini, dan kemarin task force. Jadi kita sudah dalam mood untuk berunding dengan Eropa. Kalau tadi yang mengenai PMN nanti kita lihat, karena itu kan PMN. Ya. Baik, ada lagi? Cukup, masih.